Hai semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi sama Ibu Dwi di mata pelajaran prakarya. Nah, di mata pelajaran prakarya dalam aspek kerajinan kali ini, kita akan mempelajari materi kerajinan dari bahan lunak. Kerajinan bahan lunak sendiri merupakan kerajinan yang bahan dasarnya memiliki sifat lunak, baik itu berasal dari alam maupun buatan. Nah, bahan lunak alam merupakan bahan yang terdapat di alam dan proses pembuatannya secara alami oleh alam. Sementara bahan lunak buatan sendiri merupakan bahan yang harus diproses terlebih dahulu oleh manusia dengan beberapa tahap sehingga menjadi lunak. Nah, kerajinan bahan lunak sendiri sangatlah beragam, baik yang memiliki nilai fungsional ataupun hanya digunakan sebagai hiasan semata. Nah, bahan-bahan untuk membuat kerajinan bahan lunak sendiri juga sangatlah beragam. Yang pertama adalah kerajinan dari bahan tanah liat. Bahan tanah liat sendiri adalah bahan yang terbentuk dari alam. Nah, contoh-contoh kerajinan yang terbuat dari bahan tanah liat adalah vas, kendi, mangkok keramik, piring keramik, dan lain sebagainya. Salah satu contohnya adalah ini. Ini adalah cangkir yang terbuat dari bahan tanah liat. Nah, selain contoh yang Ibu lihatkan tadi, ada juga teko set seperti ini, terus vas seperti ini, dan juga ada gerabah-gerabah yang lainnya seperti ini. Yang kedua adalah kerajinan serat alam. Nah, kerajinan serat alam sendiri kebanyakan terdapat pada tumbuhan yang diproses oleh manusia sehingga dapat dianyam untuk dijadikan kerajinan tangan. Contoh bahan baku serat yang biasa digunakan adalah serat eceng gondok dan pandan. Nah, salah satu contohnya adalah ini. Ini adalah kerajinan dari serat eceng gondok. Selain contoh yang tadi, ada juga kerajinan tempat pensil dari pelepah pisang, terus ada juga sendal dari daun pandan, terus ada juga tempat penyimpanan dari eceng gondok seperti yang terdapat di gambar. Yang ketiga adalah kerajinan dari bahan kulit. Nah, bahan kulit ini diambil dari kulit-kulit binatang yang sudah diproses melalui proses penyamakan terlebih dahulu, sehingga dapat dibuat menjadi kerajinan tangan. Contoh dari kerajinan kulit sendiri yaitu dompet, tas, sepatu, jaket, wayang kulit, dan sebagainya. Nah, berikut adalah contoh dari kerajinan kulit, yaitu tas seperti ini. Selain contoh tas yang Ibu perlihatkan tadi, ada juga contoh dompet kulit seperti ini. Terus ada juga sendal kulit pria seperti ini. Terus ada juga ikat pinggang yang terbuat dari bahan kulit seperti ini. Dan contoh-contoh lainnya bisa kalian lihat di internet. Yang keempat adalah kerajinan gips. Gips sendiri merupakan bahan mineral yang tidak dapat larut pada air jika sudah menjadi padat. Nah, untuk membuat kerajinan dari bahan gips sendiri, kita memerlukan sebuah cetakan. Nah, cetakannya ini terbuat dari silikon rubber, ataupun kita juga bisa menggunakan tanah liat yang kita bentuk, ataupun plastisin yang kita bentuk sebagai cetakan, karena kedua bahan tersebut mudah kita dapat. Nah, contoh kerajinan dari bahan gips yaitu berupa hiasan dinding, mainan, dan sebagainya. Contoh untuk hiasan dindingnya bisa berupa kaligrafi, terus bisa juga dalam bentuk Pancasila seperti ini, terus bisa juga berbentuk sebagai pajangan bentuk ikan seperti ini, dan contoh lainnya bisa kalian lihat di internet.
Yang kelima adalah kerajinan dari bahan lilin. Nah, lilin sendiri merupakan bahan buatan yang dibuat oleh manusia. Untuk pembuatan kerajinan dari lilin, kita dapat membuatnya dengan cara mengukir lilin menjadi berbagai bentuk yang kita inginkan. Selain itu, lilin kan bisa dicairkan, jadi kita juga bisa membentuk lilin dengan cara dicetak. Berikut adalah contoh kerajinan lilin dengan cara diukir. Terus ini ketika lilin dicairkan dan disusun diberi warna di dalam gelas. Terus yang ini ketika lilin dicairkan dan dicetak menjadi bentuk bintang. Yang keenam adalah kerajinan sabun. Nah, selain kita gunakan untuk mandi, sabun juga dapat kita gunakan sebagai bahan dari kerajinan tangan. Cara pembuatan kerajinan dari bahan sabun, kita dapat mengukirnya sesuai dengan keinginan kita. Nah, cara yang kedua adalah kita membuat sabun menjadi bentuk clay. Caranya yaitu potong kecil-kecil sabun batang, kemudian campurkan dengan tepung kanji dan juga air. Nah, setelah itu kita dapat membuatnya menjadi kerajinan tangan sesuai dengan yang kita inginkan. Nah, berikut merupakan contoh dari kerajinan sabun berupa ukiran bunga. Terus ada juga ukiran hewan berupa kura-kura. Terus yang ini merupakan kerajinan sabun berbentuk clay yang dibentuk menjadi bunga. Terus bisa juga dibentuk menjadi bentuk-bentuk seperti ini, berupa boneka ataupun yang lainnya. Dan yang ketujuh adalah kerajinan dari bahan bubur kertas. Nah, kerajinan dari bahan bubur kertas sendiri, cara pembuatannya yaitu kita harus menghancurkan kertas-kertas bekas atau kertas-kertas yang sudah tidak kita gunakan dengan menggunakan air, kemudian dicampur dengan lem putih atau lem fox. Setelah itu kita dapat membentuknya sesuai keinginan kita. Nah, berikut merupakan contoh dari kerajinan bubur kertas gantungan kunci. Terus ada juga tempat pensil. Terus ada juga kaligrafi seperti ini. Kalian bisa membentuknya sesuai dengan yang kalian inginkan. Sekian untuk mata pelajaran prakarya dalam aspek kerajinan kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa besok.